Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsila Yananda, NIM saya 2011743, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan ketahanan nasional mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian ancaman nasional, yaitu ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang tertentu yang potensinya membahayakan keselamatan kelompok lain atau individu lain. Menurut Tritz, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada pada sebuah perusahaan maupun yang lainnya, di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Sedangkan menurut KBBI, ancaman adalah perbuatan dan sebagainya dengan catatan mengancam. Selanjutnya, ada jenis-jenis ancaman nasional yang terbagi ke dalam ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer contohnya itu seperti pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata atau spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, dan gerakan separatis. Sedangkan ancaman non-militer contohnya di bidang ekonomi, di bidang teknologi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, serta adanya inflasi. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Selanjutnya ada sifat dan asas ketahanan nasional. Yang pertama ada sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu mandiri. Maksudnya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatannya sendiri. Yang kedua ada dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, dapat meningkat maupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga ada manunggal. Ketahanan nasional bersifat integratif, maksudnya terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan seluruh aspek kehidupan. Dan yang terakhir ada wibawa, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang mewujudkan kewibawaan nasional oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ada asas mawas ke dalam dan keluar. Maksudnya, asas mawas ke dalam yaitu bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri, dan asas mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang ketiga ada asas kekeluargaan, dan yang keempat ada asas komprehensif integral, yaitu ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Selanjutnya, ada fungsi ketahanan nasional, yaitu sebagai doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Selain itu, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Dan ada peristiwa ancaman nasional yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, dan OPM atau Organisasi Papua Merdeka, dan yang terakhir adanya terorisme. Cara mengatasi ancaman nasional yaitu dengan cara memperketat perbatasan dengan negara lain, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan, dan cara mengatasi ancaman nasional non-militer yaitu dengan meningkatkan pembangunan, menjunjung sikap toleran yang tinggi, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia.
Segitu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.